Apa saja jenis tabungan yang mesti kudu harus kita miliki untuk mempercepat jalan kita menuju financial freedom? Hari ini kita akan membahas minimal 3 jenis tabungan yang kita perlukan tersebut, apa saja isinya dan bagaimana untuk mengaturnya dan tujuannya. So, teman-teman, watch this video sampai akhir. What's up everyone, welcome back to Teta Megi TV channel. Saya dengan Clara Angelin. Di channel ini, apa saja sih yang kita bahas? Kita bahas 1 tentang money management, seperti yang akan kita dengarkan sekarang ini. 2 tentang money mindset. 3 tentang law of attraction and also about healing. Karena semuanya itu berhubungan teman-teman. So, untuk teman-teman yang baru, consider to subscribe ya. Thank you. Di video-video sebelumnya, saya banyak membahas tentang financial freedom. Bahkan kita juga di komunitas kita, which is gratis, kita pernah mengadakan webinar tentang financial freedom ini dan saya menjelaskan banyak sekali ya. Teman-teman bisa ketemu linknya di bawah ini. Mau join komunitasnya juga ada di sini juga ya, di link di deskripsi di bawah. Nah, hari ini saya mau ngomongin nih teman-teman, 3 jenis tabungan ini apa aja sih yang dibutuhin. Nah, yang pertama, saya sering banget ngomongin tentang emergency fund. Emergency fund atau dana darurat. Kenapa sih kita butuh emergency fund atau dana darurat? Tujuannya adalah untuk membantu kita ya, sehingga kita nggak mengobrak-abrik tabungan-tabungan yang lain ketika kita nggak pernah tahu gitu ya, ketika hidup tiba-tiba berputar balik sama kita. Tidak ada sesuatu pun yang permanen ya, putar baliknya juga kita harapkan hanya sementara. Nah, jadi emergency fund ini sifatnya adalah untuk membantu kita benar-benar hanya di saat-saat darurat. Nah, untuk video tentang emergency fund, teman-teman bisa cek di sini. Jadi itu tujuannya emergency fund 1. Yang kedua, berapa banyak sih yang kita harus sisihin untuk emergency fund? Biasanya kita harus sisihkannya itu untuk saya minimal 10% dari penghasilan kita. Dan jumlah yang harus kita sisihkan itu sekitar 6-12 bulan dari monthly expense kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga emergency fund ini? Biasanya kita harus nge-lock ya, jadi benar-benar uangnya itu dipisahkan dan ditabung di tabungan yang sifatnya ini kalau bisa tuh susah diambil-ambil gitu ya. Jangan di rekening yang sama dengan rekening belanja. Jadi saya tuh benar-benar kalau misalnya saya katakan saya punya beberapa jenis tabungan, artinya saya kadang-kadang tuh benar-benar pisahin nomornya, nomor rekeningnya beda gitu ya, kadang banknya juga beda dengan tujuan berbeda ya. Bisa saya masukkan uangnya itu di deposito, obligasi, terserah. Tetapi di tempat di mana uang ini nggak gampang ngalir ya tujuannya teman-teman. Yang kedua adalah wealth creation account atau rekening yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekayaan. Tujuannya dulu ya teman-teman, biasanya ini yang wealth creation account, 1 kita bisa untuk retirement, untuk pensiun, masa pensiun, atau untuk kids education. Jadi tujuannya itu lebih ke long term growth gitu ya, untuk pertumbuhan jangka panjang. Dan kita harus mendisiplinkan diri untuk senantiasa men-fill up atau mengisi rekening ini. Berapa jumlahnya? Kalau berapa jumlahnya tergantung dengan kemampuan masing-masing. Saya selalu mengatakan, buat saya mungkin 10%, 5 atau 10%. Tetapi jangan terpaku terhadap angka itu. Yang penting adalah habit atau kebiasaannya yang harus kita mulai dari sekarang. Kalau misalnya wealth atau creation account ini rekening untuk kekayaan ya, untuk jangka panjang, artinya apa teman-teman? Dia harus lebih dijaga daripada emergency fund. Alias kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, rekening ini tetap sama sekali tidak boleh diganggu-gugat gitu ya teman-teman ya. Nggak boleh diambil, nggak boleh diganggu-gugat. Kadang-kadang kita tergoda, wah terlibat hutang nih, gue mesti ngambil. Atau misalnya benar-benar lagi kehilangan pekerjaan. Nah itu adalah jatahnya si emergency fund teman-teman. Kalau yang wealth creation account, anggap aja itu nggak pernah ada. Jadi kamu bisa tuliskan itu di daftar aset atau daftar kekayaan, tetapi angka itu adalah angka yang tidak pernah boleh kamu apa-apakan. Alias tidak boleh, ya boleh ditambah nggak boleh dikurangin, intinya begitu ya teman-teman ya. Dan memang untuk tujuan ini kita perlu disiplin diri yang tinggi untuk menjaga mata kita supaya ini loh, ini benar-benar rekening yang di dalam hati, di dalam otak, dalam pikiran gitu ya, nggak boleh gue apa-apain apapun yang terjadi. Karena teman-teman, kalau kita mencukupkan diri dengan yang emergency fund atau dengan tabungan kita yang lainnya, ya
kita jangan anggap yang ini. Toh kita pasti akhirnya akan bisa survive dengan jumlah itu kok. Jenis tabungan yang ketiga, ini optional, tetapi saya sangat menyarankan untuk ada. Namanya saya namakan opportunity account atau rekening opportunity. Tujuannya untuk apa dulu teman-teman? Tujuan kita menabung untuk rekening ini adalah kalau pada saat kita menemukan opportunity atau kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan aset kita, tetapi agresif gitu ya, secara agresif, kita bisa pakai uang ini aja, hanya uang ini. Jadi misalnya teman-teman punya diberi kesempatan atau opportunity untuk buka usaha baru gitu ya, joinan nih sama teman-teman. Nah, jangan pakai yang namanya emergency fund teman-teman, dan jangan pernah tergoda untuk pakai yang wealth creation account atau rekening untuk masa depan, kekayaan bersama itu ya. Tetapi pakai yang ini, opportunity account atau rekening yang memang tujuannya untuk mengembangkan aset. Namanya juga di dalam dunia investasi, higher return, higher risk, betul? Ya, jadi semakin tinggi kemungkinan returnnya, resiko juga ada semakin tinggi. Tetapi kalau misalnya returnnya rendah, ya resikonya rendah. Kalau kita taruh uang hanya di bank, apalagi di deposito gitu ya, resikonya rendah karena dijamin pemerintah mungkin ya. Dan tapi bunganya juga sangat rendah. Di obligasi resikonya sedikit lebih tinggi, tetapi masih cukup rendah ya, dan itu cukup dijamin juga. Kecuali ya ada nilainya yang net value-nya yang bisa naik turun. Opportunity account ini kita bisa pakai untuk misalnya buka usaha, atau untuk kalau kita punya kesempatan atau keahlian untuk saham gitu ya, dan untuk hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu adalah lebih beresiko. Kenapa kita perlu opportunity account ini? Tujuannya opportunity account ini adalah untuk mempercepat financial freedom kita. Kalau misalnya investasi ini berkembang dengan sangat baik, berarti kan lebih baik ya, dan lebih cepat untuk kita bisa mencapai target-target keuangan kita. Tetapi kita pisahkan dari rekening-rekening lainnya, sehingga kalau ada apa-apa dan uang ini hilang semua, yang hilang ini hanya yang opportunity account, ya, hanya uang yang ada di rekening kesempatan. Tetapi di rekening-rekening lain masih tetap aman. Nah teman-teman, itu adalah 3 jenis tabungan yang bisa saya share hari ini. Mungkin teman-teman bisa lakukan secepatnya, dibuka secepatnya gitu ya, sehingga bisa mempercepat kita di dalam financial freedom. Masih banyak tips-tips keuangan lainnya yang bisa saya bagikan. Jangan lupa subscribe di channel kita dan juga watch our other video-video kita yang lainnya yang ada di channel ini. Saya dengan Clara Angeline. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.